Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari kelas 4A Perbankan Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas individu yang diberikan oleh Bapak Ihwan Ruslianto. Baiklah, di sini ada 5 pertanyaan yang ingin saya bacakan dan langsung saya jawab, yaitu adalah apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia. Yaitu adalah pengertian dari e-commerce sendiri adalah electronic e-commerce atau transaksi jual beli produk baik jasa maupun barang yang dibantu dengan adanya internet melalui platform website. Sederhananya, pengertian e-commerce adalah gambaran segala transaksi jual beli atau komersial menggunakan internet. Untuk melakukannya tentu Anda membutuhkan perangkat seperti smartphone, tablet, laptop atau komputer. Nah, mengapa e-commerce sangat banyak digunakan di Indonesia? Dikarenakan untuk beberapa tahun terakhir kegiatan belanja online melalui e-commerce di Indonesia telah menjadi tren tersendiri di tengah masyarakat. Seperti diketahui bersama, e-commerce adalah platform jual beli produk di suatu website secara online. Karena minat konsumen dalam berbelanja online terus meningkat, setiap e-commerce saling beradu menawarkan promo dan layanan terbaik untuk merebut hati masyarakat agar melakukan transaksi di tempatnya. Maka dari itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Dan untuk marketplace, hal ini bisa terjadi karena semakin banyak masyarakat di Indonesia yang mulai memahami kemudahan teknologi. Para pengguna teknologi atau smartphone semakin banyak membuka toko di marketplace online dikarenakan sangat mudah, praktis, dan murah. Para penjual tidak memerlukan biaya untuk membuka tokonya. Jangkauan pasarnya juga sangat luas. Sebenarnya yang keduanya tidak jauh berbeda. Yang membedakan antara keduanya itu hanyalah dari contoh dari pengguna aplikasinya saja. Nah, aplikasi dari e-commerce sendiri ada Alibaba, Amazon, Traveloka. Untuk contoh aplikasi marketplace juga ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lain. Yang kedua, bagaimana sih pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan tradisional di Indonesia? Mari, sini saya jelaskan, yaitu adalah e-commerce dan marketplace pada proses bisnis tradisional sekarang dapat memenuhi perubahan kebutuhan konsumen. Ruang lingkup dan pemasaran produk juga akan semakin luas dalam proses jual beli melalui jejaring yang aman. Yang ketiga itu ada soalnya, apa saja sih tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Untuk e-commerce dan marketplace ini memiliki berbagai peluang bagi para pelaku bisnis digital. Yang pertama itu ada menggunakan platform e-commerce. Bisnis menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa terkendala oleh batasan geografis. Nah, yang kedua itu ada e-commerce dapat meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha dan memperkerjakan karyawan. Yang ketiga nih, ada e-commerce juga yang memungkinkan para pelaku bisnis untuk mengumpulkan data konsumen yang dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis dalam bisnis. Namun, meskipun e-commerce dan marketplace memiliki peluang yang besar, terdapat juga berbagai tantangan nih yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis digital. Yang pertama tuh dari segi persaingan yang ketat tuh di dalam e-commerce dan marketplace dapat membuat bisnis sulit untuk bertahan dan berkembang. Yang kedua, adanya kepercayaan konsumen terhadap bisnis online ini masih relatif rendah. Jadi itu sehingga memerlukan upaya dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga itu juga ada risiko keamanan informasi dan privasi juga menjadi tantangan yang sangat besar yang harus kita hadapi nih di kalangan bisnis e-commerce. Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut, para pelaku bisnis digital perlu mengadopsi strategi yang tepat. Pertama, bisnis harus memperkuat branding dan reputasi mereka dengan menghadirkan pengalaman yang baik dan membangun kepercayaan konsumen melalui testimoni dan review yang baik. Yang kedua tuh bisnis harus memperkuat keamanan data dan privasi konsumen dengan melakukan proteksi data yang baik. Yang ketiga itu ada bisnis harus terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.
Yang keempat ada soal bagaimana sih regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, jawabannya itu regulasi dan kebijakan pemerintah sangatlah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan interaksi online, masyarakat di kota-kota besar ini menjadikan e-commerce dan marketplace sebagian bagian dari gaya hidup. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa e-commerce dan marketplace di Indonesia itu terus berkembang. Bisnis ini memiliki nilai bisnis yang sangat besar, penguatan infrastruktur teknis, bisnis, dan strategi pemasaran digital. Tak diragukan lagi memainkan peranan penting untuk meningkatkan profitabilitas e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, untuk soal yang terakhir itu ada bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, selama COVID-19 tuh penerapan social distancing terjadi peningkatan volume transaksi perdagangan di perusahaan-perusahaan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Berdasarkan data BPS tuh, Badan Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan lebih dari 75% sebanyak 25,53% pelaku usaha yang terdampak besar pada usaha penyedia akomodasi dan penyedia makanan dan minuman. Untuk usaha mengalami peningkatan pendapatan lebih dari 75%. Usaha untuk segala perdagangan besar dan secara perbaikan dan perawatan untuk kendaraan seperti mobil, sepeda motor, e-commerce, dan marketplace memiliki peran penting dalam bidang ekonomi bagi pelaku usaha. Konsumen dan pemerintah selama masa pandemi COVID menjadi perubahan pola perilaku masyarakat terjadi pada masa pandemi COVID-19, yaitu dengan berbelanja online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun belanja sembako, belanja yang lain-lain. Faktor kenyamanan merupakan alasan masyarakat beralih untuk berbelanja online. Kenyamanan berbelanja ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada kenyamanan bisa melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah dan transaksi bisa dilakukan selama 24 jam di waktu COVID-19. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam berbelanja online adalah kepercayaan, harga, kenyamanan, dan ketersediaan barang. Ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku untuk kita nih untuk berbelanja online, yaitu adalah kualitas suatu produk yang baik, keamanan dalam melakukan transaksi, desain website yang mudah digunakan, dan perilaku konsumtif dari masyarakat yang suka berbelanja. Sedangkan faktor utama yang membuat berbelanja online negara-negara di Eropa adalah kepuasan pelanggan. Selain itu, pengiriman dengan skala yang cepat, dan harga ongkir yang lebih terjangkau dibandingkan dengan berbelanja langsung. Mungkin hanya itu sih yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.